Selain kuasa Nova yang kemungkinan akan muncul, kuasa Blizzard seperti juga akan ikut muncul. Mengingat pada trailer promo episode 3, bukan hanya Boboiboy Blaze aja yang berubah warna rambutnya. Boboiboy Ice pun berubah. Apakah ini pertanda kalau Boboiboy Ice akan membangkitkan kuasa tahap ketiganya? Pada episode kedua lalu, kita juga melihat kalau Boboiboy Ice ingin bertemu dengan Mas Mawais. Untuk apa menemuinya? Ya udah pasti ingin mempelajari kuasa tahap ketiganya. Namun sayangnya Mas Mawais sudah tiada. Akan tetapi keturunannya masih ada, yaitu Mas Gardu. So, kita lihat aja nanti apakah Boboiboy Blizzard akan muncul pada episode ketiga. Di awal trailer, kita diperlihatkan tentara suku Bara yang sedang menguji coba senjata bersamaan dengan dialog Ying yang mengatakan suku Bara dan suku Salju sudah siap ingin berperang, dan disambung dengan Feng yang mengatakan jangan panik, dia mempunyai bukti untuk menyatukan mereka sambil menampilkan foto kebersamaan moyang mereka. Lalu scene berpindah di puncak bakar beku, di mana suku Bara dan suku Salju bertemu beserta Boboiboy dan yang lainnya yang berusaha mencoba mendamaikan dan menyatukan kedua suku ini. Namun, dengan emosi yang memuncak, masing-masing ketua suku saling berdebat dan akhirnya mereka mengadakan Duel of Honor, yaitu perang tanding demi kehormatan. Ini merupakan bentuk pertarungan formal antara dua orang, biasanya menggunakan senjata mematikan yang diatur untuk menyelesaikan masalah kehormatan. Konsep ini berkembang dari keyakinan bahwa jika seorang merasa terhina atau nama baiknya dicemarkan, lebih baik mati secara terhormat dalam duel daripada hidup tanpa kehormatan. Tujuannya seringkali bukan untuk membunuh lawan, tetapi untuk mendapatkan kepuasan atau memulihkan martabat yang hilang di mata masyarakat. Makanya terlihat bala tentara dari masing-masing suku terkejut bila ketua suku mereka mengatakan hal itu. Lalu di sini kita melihat Roktaroka dan juga Atonya yang sedang dibawa terbang dengan Feng menuju puncak bakar beku. Ya, kemungkinan Roktaroka ingin menyaksikan perdamaian kedua suku ini, karena Roktaroka sendiri yang bilang kalau dia selalu ada ketika kedua suku ingin berdamai. Dan di akhir trailer kita melihat Boboiboy Blaze dan Ice bertarung. Hal ini terjadi karena mereka berpecah terlalu lama sehingga dari masing-masing pecahan mulai lupa ingatan dan menganggap pecahan dirinya adalah musuhnya. Terlihat dari pertarungan ini, Boboiboy Blaze sampai terlepas topinya dan Boboiboy Ice pun terlepas kupluknya, dan terlihat juga warna rambut mereka mulai berubah. Apakah ini awal dari kebangkitan kuasa tahap ketiga mereka? Ya, kita lihat aja nanti di episode ketiga. Jadi bagaimana yang udah nonton episode kedua ini? Terlihat ada beberapa hal menarik yang ada pada episode kedua ini. Hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk prediksi cerita episode yang akan datang. Seperti cerita masa lalu antara suku Bara dan suku Salju, di mana moyang mereka bertarung untuk membuktikan siapa yang paling layak memimpin planet Baraju dan juga mengalahkan Retaka. Sehingga pertikaian tersebut membuat mereka dengan mudah dikalahkan oleh Retaka. Dan mulai dari sinilah perperangan antara Puak Bara dan Puak Salju dimulai. Namun seiring berjalannya waktu, kedua puak ini berusaha untuk berdamai. Akan tetapi setiap kedua suku ini mencoba ingin berdamai, selalu aja ada masalah. Dan di sini Roktaroka sangat yakin ada dalang di balik pertikaian antara suku Bara dan suku Salju. Kira-kira siapa dalang di balik ini semua? Siapa yang memprovokator suku Bara dan suku Salju sehingga mereka sulit sekali untuk berdamai? Di sini karakter yang Mimin mulai curigai yaitu Pak Pato. Beliaulah yang kemungkinan dalang di balik ini semua. Ya, kita lihat aja nanti di episode yang akan mendatang. Nah, pada episode ketiga nanti kemungkinan Boboiboy dan kawan-kawannya mulai mencoba mendamaikan kedua suku ini dengan mempertemukannya di puncak bakar beku. Dengan bukti foto yang dimiliki Feng, besar kemungkinan suku Bara dan suku Salju akan berdamai.
damai. Tapi di sini sepertinya akan ada sedikit masalah, yaitu Bobo Boy yang sudah mulai lupa ingatan karena berpecah terlalu lama dan jauh, sehingga masing-masing pecahan mulai terbawa konflik dengan masing-masing suku dan mulai membelanya. Lalu di sini akhirnya pertarungan Bobo Boy Blast melawan Bobo Boy Ice pun akan terjadi pada episode ketiga, seperti yang terlihat pada opening trailer dan poster jadwal episode yang Monsta berikan. Oke, untuk sekarang kita tunggu aja episode ketiga yang akan tayang pada hari Sabtu tanggal 1 November jam 10 pagi waktu Malaysia. Oke, jadi di sini Mimin mau bahas soal potongan-potongan gambar tiap episode yang Monsta posting di postingan ini. Ya, bisa kalian lihat ada 6 gambar di postingan ini, yang mana ini merupakan potongan-potongan gambar dari tiap episode Bobo Boy Galaxy Baraju. So, jadi di sini ada 2 potongan gambar yang cukup menarik perhatian, yaitu potongan gambar pada episode 2 dan episode 4. Terlihat potongan gambar pada episode 2 yang menampilkan Retaka. Banyak yang mengira kalau Retaka akan kembali pada Bobo Boy Galaxy Baraju. Apakah itu benar? Apakah Retaka akan kembali atau muncul kembali? Jawabannya benar. Tapi, ada tapinya nih. Retaka memang muncul kembali dalam bentuk flashback. Maksudnya gimana, Min? Oke, jadi gini. Flashback atau kilas balik adalah interupsi dalam alur cerita saat ini untuk menunjukkan adegan atau ingatan dari masa lalu, baik dalam konteks psikologis atau ingatan yang secara tiba-tiba maupun sebagai teknik naratif dalam sastra dan film. Teknik ini digunakan untuk memberikan latar belakang cerita, mengungkap motivasi karakter, membangun ketegangan, atau menjelaskan peristiwa masa lalu yang relevan dengan kejadian saat ini. Nah, jadi Retaka ini akan kembali muncul di Bobo Boy Galaxy Baraju dalam bentuk flashback. Jadi bukan semata-mata ia muncul kembali untuk merebut kembali kuasa-kuasa elemental. Ya, ini seperti waktu Kuputri menceritakan masa lalu di Windara ketika Retaka datang dan merebut kuasa elementalnya. Namun di sini hanya sebatas potongan-potongan gambar yang kurang realistis. Kemungkinan pada Bobo Boy Galaxy Baraju, entah siapa yang akan menceritakannya nanti, kejadian masa lalu di Baraju yang mana ketika ada Retaka di situ akan sangat realistis, tidak seperti di Arch Windara. Nah, untuk potongan gambar pada episode 4 yang menampilkan Bobo Boy Sopan, ini membuat Mimin bertanya-tanya kenapa Bobo Boy Sopan sudah muncul di episode 4. Bukankah dia harusnya muncul di final episode? Karena pada versi komik, Bobo Boy Sopan itu muncul di akhir cerita. Berarti banyak perubahan besar yang terjadi pada Arch Baraju ini. Jika Bobo Boy Sopan muncul di episode 4, itu artinya masih ada kejadian-kejadian dan bahkan momen epik setelah Sopan muncul. Berarti Bobo Boy Sopan bukanlah bintang utama dari Arch ini. Kira-kira kejutan apa ya yang Monsta berikan kepada kita di final episodenya? Ya, kita lihat aja nanti. Oke, jadi di sini Monsta telah memposting jadwal rilis resmi setiap episode Bobo Boy Galaxy Baraju yang dimulai pada tanggal 18 Oktober dan berakhir pada tanggal 22 November 2025. Nah, cuman di sini sedikit ada perubahan di episode perdananya atau episode 1, dimana biasanya waktu tayangnya itu jam 10 pagi, kini dirubah menjadi jam 11 pagi. Dan ini hanya untuk episode pertama aja. Untuk episode kedua dan seterusnya kembali lagi di jam 10 pagi. Mengapa episode 1 ini berbeda sendiri? Belum ada penjelasan secara detail terkait hal ini. Namun yang jelas, Monsta memberi label untuk episode 1 ini dengan label Premiere.
Mungkin di sini mengapa episode 1 diberi label premier. Jadi premier itu dalam konteks film atau serial adalah tayangan perdana atau episode pertama yang membuka musim baru dan juga penayangan pertama kali di depan publik dan biasanya disertai dengan promosi besar. Jadi pada jadwal itu kemungkinan episode 1 adalah penayangan pertama kali Boboiboy Galaxy Baraju kepada umum. Episode ini biasanya punya durasi lebih panjang atau isi yang lebih spesial, seperti memperkenalkan karakter baru, setting, latar tempat baru, atau konflik utama di musim ini. Setelah itu, mulai episode 2-6, jadwalnya jadi reguler kembali seperti biasa, tiap Sabtu jam 10 pagi. Ya, itu dari perspektif Mimin aja sih, karena emang belum ada penjelasan secara detail terkait hal ini. Ya, ada kemungkinan penjelasannya itu seperti itu. Seperti yang kita tahu, pada versi komik di Arcs Baraju ada bagian di mana Boboiboy hampir saja mengeluarkan kuasa elemental tahap ketiga. Nah, apakah pada versi animasinya nanti bagian ini akan diadaptasi juga atau tidak? Mengingat pada versi animasi episode pertama Boboiboy Galaxy Baraju itu tidak sama dengan versi komiknya. Ya, kita berdoa aja semoga diadaptasikan dengan cerita baru ataupun konsep baru. Tapi di sini Mimin yakin banget kalau bakal ada kuasa tahap ketiga pada versi animasi di Arcs Baraju. Dikarenakan saya melihat jadwal tayang resmi yang Monsta berikan itu. Terlihat kalau Boboiboy Sopan muncul di episode 4, bukan di episode final. Nah, kalau melihat versi komiknya, Boboiboy Sopan itu muncul di akhir cerita, bukan di pertengahan cerita. Well, berarti jika versi animasi Boboiboy Sopan muncul di episode 4, itu artinya bakal ada adegan atau momen yang jauh lebih epik dibandingkan dengan momen kemunculan Boboiboy Sopan di episode 4 nanti. Terus apa momen epiknya bang? Ya kita nggak usah mikir jauh-jauh dulu. Udah pasti kuasa elemental tahap ketiga. Karena tujuan awal Boboiboy ke planet Baraju itu yaitu mencari informasi terkait kuasa tahap ketiga api kepada Panglima Pairapi. Hal ini juga diperkuat dengan postingan Monsta yang ini dan poster Boboiboy Galaxy Baraju di Netflix yaitu Boboiboy Blaze yang tidak mengenakan topi. Oke, kita bahas dulu yang postingan ini. Jadi, ada apa dengan postingan ini? Apa yang pertama kali kalian lihat pada postingan ini? Yap, pasti Boboiboy Blaze. Namun ada hal yang menarik di postingan ini, yaitu rambut Boboiboy yang berubah warna menjadi orange. Selain itu, pada caption postingan ini, Monsta memberikan caption dengan emoji api dan juga lingkaran orange. Apa maksud dari captionnya ini? Tapi selain caption emoji, Monsta juga memberikan banyak hashtag di postingan ini dengan bahasa Inggris. Jika kita translate ke bahasa Indonesia, itu artinya seperti ini. Nah, dari beberapa hashtag tersebut, jika disambung ke sebuah kalimat, ini menyinggung ke rambut Boboiboy, yaitu rambut berubah warna, terakhir kali biru, tapi sekarang kali ini orange, bukan buah jeruk, ini api, ini merah-merah, dan aku lebih baik daripada es. Well, ini itu mengarah pada saat Boboiboy mendapatkan kuasa tahap ketiga angin, yaitu kuasa beliung, yang warna rambutnya itu menjadi biru. Nah, sekarang giliran kuasa tahap ketiga api, yaitu kuasa Nova, yang pasti rambutnya akan berubah menjadi warna orange. Nah, maka dari itu Boboiboy Blaze pada postingan ini terlihat rambutnya mulai sedikit berubah menjadi orange. Wah, gila sih. Kalau kita nggak menyadari maksud dari postingan ini, kita cuman bilang apa sih? Cuman postingan cuplikan biasa kok. Itu kesalahan besar. Justru ini merupakan suatu hal yang besar yang akan terjadi di Boboiboy Galaxy Baraju. Lalu poster Boboiboy Baraju di Netflix yang memperlihatkan Boboiboy Blaze tidak menggunakan topi. Kita semua pasti tahu dong kalau topi Boboiboy sampai terlepas itu artinya kuasa elementalnya sedang mengalami peningkatan alias naik level. Ya, secara nggak langsung Monsta kayaknya mau ngasih tahu nih kalau sekarang giliran Boboiboy Blaze yang dapat kekuatan tahap 3. Berdasarkan jadwal resmi dari Monsta
kita, terlihat pada posternya ada gambar Retaka, potongan adegan dari episode kedua nanti. Itu artinya Retaka akan kembali muncul melalui kilas balik atau flashback. Sebenarnya hal ini sudah pernah Mimin bahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih detail, bisa tonton lagi video-video sebelumnya. Karena di sana Mimin udah jelaskan soal kemunculan Retaka lewat flashback. Selain itu, ada sedikit tambahan menarik. Setiap arcs di Boboiboy Galaxy musim 2 selalu menghadirkan kisah flashback tentang Retaka. Ini karena inti cerita dari musim kedua adalah perjalanan Boboiboy dalam mencari informasi mengenai kuasa-kuasa elementalnya agar bisa mencapai tahap tertinggi. Satu-satunya pengecualian hanyalah arcs Gentar, karena arcs tersebut tidak berfokus pada peningkatan kekuatan elemental tahap ketiga. Nah, di flashback Retaka pada arcs Baraju nanti di episode kedua, kemungkinan besar kita akan melihat cerita dari kedua pemimpin suku, yaitu ketua Puak Bara dan Puak Salju. Hal ini masuk akal karena mereka merupakan penerus langsung dari leluhur masing-masing suku. Di trailernya sendiri terlihat adegan epik saat Retaka bertarung melawan Panglima Pairapi dan Mas Mawai sekaligus. Bayangkan, Retaka seorang diri melawan dua penguasa elemental dalam satu waktu. Benar-benar tidak masuk akal. Biasanya Retaka bertarung satu lawan satu seperti saat menghadapi King Balakung, Ku Putri, Satriantar, dan Hangkasa. Tapi kali ini satu lawan dua. Gila sih, seolah-olah dia tidak kewalahan sama sekali. Meski begitu, Retaka justru berhasil mengalahkan dua penguasa elemental tersebut. Mungkin ini membuktikan betapa OP-nya kekuatan elemental Gamma milik Retaka, sampai-sampai dia bisa berani menghadapi dua penguasa besar sekaligus. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, kenapa Retaka bisa mengalahkan dua penguasa elemental sekaligus, kita tunggu aja penayangannya di episode 2 Boboiboy Galaxy Baraju yang gak lama lagi akan tayang pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober jam 10 pagi waktu Malaysia. Dalam trailer, Boboiboy Ice yang telah berada di depan gerbang Puak Salju kini telah bertemu dengan Mas Gardu. Nampaknya di sini Mas Gardu telah bertemu dengan Ying sebelumnya. Ya, walau Ying nggak terlihat di antara mereka ini, tapi Mimin yakin Mas Gardu sudah mengenali Ying. Lalu di sisi lain, Boboiboy Blaze yang sudah berada di kawasan Puak Bara, namun ia disambut dengan sosok berjubah dan menyerangnya. Kemungkinan sosok ini merupakan Yanari, kepala suku Bara. Well, kedatangan Boboiboy Blaze di sini disambut hangat dan nampak dicurigai oleh Puak Bara. Makanya ia mendapatkan serangan. Berbeda dengan Boboiboy Ice yang disambut dengan dingin tanpa ada kekerasan sedikit pun. Dan di akhir, kita diperlihatkan kilas balik pertarungan Panglima Pairapi dan Mas Mawais melawan Retaka. Di sini setiap suku percaya kalau kekalahan dari Retaka merupakan pengkhianatan dari salah satu kepala suku kala itu. Dan di sini kita bisa mendengar dialog Retaka yang mengatakan berpecah membuatkan kau lemah. Ya, flashback ini jadi kita bikin nostalgia di saat Boboiboy Solar ingin dirampas kuasanya, lalu mengatakan berpecah membuat kuasa elemental lemah.